BTTH Kaisar Api, episode 519. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hai, hanya setengah jam kemudian, Xiaoyan diam-diam meninggalkan Lei Yuan dan bergabung dengan pasukan besar yang dipimpinnya. Saat ini, pasukan besar yang berjumlah puluhan ribu sedang beristirahat dengan tenang di tebing-tebing di luar 5 halaman utama. Bahkan, jumlah elit di antara mereka jauh lebih banyak. Yingying, bagaimana situasinya? Xiaoyan baru saja tiba, dan langsung menanyakan situasi terkini. Lagi pula, Xiaoyan punya firasat bahwa badai sesungguhnya akan datang. Xiaoyan, kau sudah kembali. Situasi saat ini tidak optimis. Sekelompok pejabat tinggi, termasuk Mu Yingying, keluar bersamaan dengan suara yang agak serius. Pasukan kita telah berkumpul, kecuali senior Xiao dan yang lainnya yang tinggal di domain pemakan jiwa. Pasukan pendukung kerajaan 10.000 hantu, pasukan telah diintegrasikan dan berkumpul di sini. Sekarang setelah 5 halaman utama Lihunyu telah sepenuhnya jatuh, dan pasukan dewa jahat ketujuh di luar wilayah tersebut telah mengepung seluruh kuil Lihunyu, saya khawatir medan pertempuran terakhir akan berada di kehampaan tak berujung di luar 4 kuil utama. Mu Yingying mengerutkan kening. Saat menyebutkan informasi ini, hatinya pasti sangat rumit. Jangan khawatir soal perang, aku punya cara sendiri. Melihat Mu Yingying dengan ekspresi serius seperti itu, Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan menggendongnya, perlahan-lahan menghilangkan kekhawatiran Mu Yingying. Ngomong-ngomong, bagaimana pertemuan di pusat dunia hantu tadi? Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Yun, kakak Yun, dia. Ketika Xiaoyan mengajukan pertanyaan ini, tubuh mungil Mu Yingying terkejut. Apa yang terjadi? Seketika itu juga, melihat tenda yang sunyi itu, semua orang tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Hati Xiaoyan tiba-tiba tergerak, dan secercah rasa gelisah perlahan muncul. Saudari Yun pergi ke pertemuan sendirian. Sudah lama berlalu, tetapi belum ada kabar yang keluar. Aku khawatir. Mu Yingying menggigit giginya yang berwarna perak dengan lembut, tangannya yang ramping seperti giok melingkari lengan Xiaoyan, selalu memperhatikan gerak-gerik Xiaoyan. Di mana tempat pertemuannya? Wajah Xiaoyan semakin muram. Dia bertanya dengan wajah tegas, amarah dan kecemasan di tubuhnya semakin memuncak. Pusat dunia hantu memiliki rencana jahat, dan sekarang aku khawatir mereka telah bersekongkol dengan klan jahat di luar alam. Yun yang sendirian menghadiri pertemuan itu pasti akan berujung pada kematian. Mengapa kamu tidak menyuruh Yun untuk menjauh sejak awal? Tuan wilayah, beberapa orang dewasa, di atas ketinggian 5 halaman, ada sosok aneh yang tampaknya bergerak dengan kecepatan tinggi, mencoba menerobos belenggu lautan sihir, dan melihat jejaknya, sepertinya ia datang ke arah kita. Tepat ketika semua orang kebingungan, suara seorang pramuka tiba-tiba terdengar dari luar tenda. Pergi. Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok pria kuat, termasuk Xiaoyan, langsung terbang menuju 5 halaman utama. Di langit yang tak berujung, lautan sihir tampak tebal dan bergejolak, dan terdengar semburan suara teredam yang menyapu. Energi sihir hitam mengamuk seperti badai. Tampaknya ada semacam kekuatan kuno yang dahsyat, mencoba menerobos belenggu lautan sihir. Sasa, sosok yang anggun dan memesona bergerak cepat, dan kobaran api muncul di sekujur tubuhnya, tetapi pada saat ini, setetes darah merah menetes dari tepi bibirnya, dan aura serta sikapnya juga sangat redup. Jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Yun, mengapa kamu melakukan pekerjaan yang tidak berguna seperti itu? Apakah kamu tidak tahu tujuan pertemuan ini? Di lautan sihir, terdapat napas kuat yang tak terhitung jumlahnya yang terpendam, memenjarakan kehampaan di sekitar Yun dalam sekejap. Pada saat itu, sesosok figur yang diselimuti aura hantu suram meraung dengan suara histeris. Di sampingnya, ia samar-samar dapat melihat puluhan tokoh berkekuatan besar. Kecerdasan di mata para tokoh berkekuatan besar ini telah lenyap tanpa jejak, dan api hitam yang perlahan membakar mata mereka seperti semacam kendali atas pikiran mereka. Sang penguasa tungku tanpa kembali, Mu Feng dan yang lainnya, semua orang yang menghadiri pertemuan itu,
kecuali Yun Yun yang lolos dari cakar iblis dengan kekuatannya yang luar biasa, semuanya diserang secara brutal oleh iblis. Dengan kekuatanmu, kau mungkin tidak mampu menahanku. Yun Yun mendengus dingin, kekuatan reinkarnasi dan kekuatan api suci digunakan bersama-sama, dan mereka perlahan menahan serangan semua orang, tetapi situasinya tidak optimis. Dengan kecepatan penuh, hanya beberapa menit kemudian, Xiaoyan dan para pria kuat lainnya tiba di dataran tinggi 5 halaman utama. Ini kakak Yun Yun, pergi. Begitu dia selesai berbicara, semua orang mengalirkan energi magis dan mendekati posisi Yun Yun. Sial, sepertinya aku hanya bisa menggunakan yang itu. Dengan suara yang lirih, sebuah pedang yang serasi dengan indah dan berkilauan perak di seluruh permukaannya muncul dengan tenang di tangan giok Yun Yun. Bang bang bang. Dengan munculnya pedang giok di tangan Yun Yun, sebenarnya terjadi gelombang besar di seluruh energi iblis yang lengket itu, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya itu perlahan-lahan mundur, seketika mengosongkan ruang hampa yang menyelimuti Yun Yun. Xiaoyan dan yang lainnya berenang di lautan sihir. Dibandingkan dengan energi iblis itu, sosok kecil mereka seperti semut. Lupakan saja, kau di sini untuk melindungi. Energi jahat dalam energi iblis itu sangat mengerikan, dan orang-orang lainnya tidak memiliki kekuatan api suci, sehingga kecepatan gerak mereka sangat lambat. Xiaoyan diselimuti api suci yang tak berujung, dan dia tiba-tiba melaju ke dalamnya. Aku akan ikut denganmu. Mata indahmu Ying Ying menyipit, dan ada juga aura ringan di sekitar tubuhnya, dan kedua sosok itu seketika tenggelam ke kedalaman lautan sihir. Gui Shen Miao, sebagai wakil penguasa alam di pusat alam hantu, kau malah membantu Zhou untuk menyiksanya. Hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya di sini. Tai Chi, langit dan bumi. Setelah Yun Yun selesai berbicara, kekuatan reinkarnasi yang mempesona di sekitar tubuhnya, dikombinasikan dengan api suci, perlahan membentuk formula khusus, yang sedikit banyak membangkitkan kekuatan ilahi tertinggi dari pedang Kaisar Langit Tai Chi. Jika kekuatan kuno dan sangat dahsyat seperti itu dikerahkan di sini, saya khawatir orang-orang ini akan terluka parah atau bahkan tewas. Tentu saja, dibutuhkan waktu untuk memunculkan kekuatan semacam ini. Ini tidak akan mengganggumu lagi. Tapi sepertinya kamu tidak punya banyak waktu lagi. Tangan hantu dan dewa. Energi gelap dan menyeramkan yang membubung keluar dari tubuh Gui Shen Miao tanpa peringatan, hanya terdengar suara seperti auman binatang buas. Energi iblis itu bergulir dan keluar, dan makhluk-makhluk kecil menari dengan tenang di lengan itu, yang tampaknya mengandung fluktuasi mengerikan yang tak tertandingi. Izinkan saya masuk, tetapi, kakak Yun Yun, hati-hati, orang ini memiliki kekuatan khusus, begitu terkikis olehnya, ia akan langsung dikendalikan oleh kekuatan itu. Kekuatannya adalah puncak dari reinkarnasi lapisan kelima. Ketiga tubuh itu bertemu kembali untuk pertama kalinya, dan seketika semua kekuatan dalam diri Yun Yun mereda. Di bawah perlindungan Mu Ying Ying, dia perlahan melangkah ke samping. Entah kenapa, setiap kali mendengar suara Xiaoyan, hatiku terasa semakin tenang, dan aku selalu merasa bahwa semua kesulitan di depanku seolah menjadi semakin tidak terasa. Penguasa wilayah api tak berujung, apakah itu Xiaoyan? Menderita sampai mati. Tangan hantu tak berujung itu mencuat keluar, tetapi serangan yang cukup untuk memusnahkan pria kuat manapun langsung hancur di bawah lengan Xiaoyan yang diselimuti api 7 warna. Karena kau sudah di sini, mari kita tetap di sini sepenuhnya. Serangan itu dengan mudah dipatahkan, tubuh Xiaoyan terbakar untuk pertama kalinya, dan suara rendah kuno terdengar, perlahan menyengat lautan sihir yang tak berujung ini. Mundur. Pada saat itu, sebuah suara rendah yang kuno dan kuat muncul perlahan dari langit. Menarik, mendengar raungan seperti itu, Gui Shen Miao ragu sejenak, lalu memimpin kerumunan untuk bubar sepenuhnya. Xiaoyan, mari kita bertarung di sini besok. Kehancuran dunia hantu juga merupakan kehancuranmu. Sebuah suara berat dan rendah terdengar. Aku tidak bisa memintanya. Xiaoling tersenyum tipis, dan nada suaranya dipenuhi semangat bertarung yang luar biasa yang tidak takut padanya. Baru saja tadi, penguasa pusat dunia hantu. Pergi, kembali dulu. Pertempuran penentu besok, jangan khawatir, kali ini kita akan menang. Pada saat suara penguasa dunia di pusat dunia hantu muncul, Xiaoyan dengan jelas memperhatikan jimat pemakan jiwa yang diam di dalam tubuhnya, dan lonceng sungai darah bergetar sangat panas, seolah-olah dia merasakan tuan sejati mereka.
Ledakan. Di kedalaman lautan iblis, deru tanpa henti menggelegar dan mengikis, dipenuhi dengan kekejaman dan keserakahan yang tidak manusiawi di antara suara-suara jahat itu. Disitulah pasukan elit dari suku-suku jahat asing menyerang dan menginvasi dunia hantu. Saat ini, domain Jiwali yang luas telah berubah drastis. Di banyak daerah, tanah telah ditumbuhi rumput liar, makhluk hidup telah dibantai, dan bahkan lautan sihir pun bergulir, mengelilingi lokasi kuil Li Hunyu. Guru, pertempuran ini, di altar Li Hunyu, ratusan elit, serta prajurit hidup yang tak terhitung jumlahnya, telah berkumpul bersama. Momentum yang begitu menakutkan ini, saya khawatir tidak ada yang dapat dengan mudah menghadapinya. Di antara kerumunan itu, tentu saja ada para penguasa 4 kuil dan beberapa tokoh veteran, tetapi para tokoh tingkat reinkarnasi juga sangat langka. Hanya ada 10 orang yang melampaui tingkat reinkarnasi, termasuk Yun Qi, Yuan Yan, dan lainnya. Jangan khawatir, kali ini kita akan menang. Sang master petir seolah mengetahui kekhawatiran yang ada di benak setiap orang, dan suara tenangnya terdengar perlahan, tetapi membawa secercah harapan bagi semua orang. Pasti menang. Pasukan besar yang terdiri dari pria-pria kuat itu berteriak serempak, rapi dan megah. Hahaha, Tuan Lei, setelah 10.000 tahun, inilah tempat Anda jatuh. Suara iblis yang dahsyat itu tanpa diduga masuk ke wilayah Jiwali, dan bahkan formasi perlindungan wilayah pun langsung terguncang, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Dewa jahat ketujuh, setengah dewa, wakil penguasa dunia pusat dunia hantu, dan mereka yang dikendalikan olehnya. Mengenakan baju zirah perak, duo Qifei menatap dengan saksama energi iblis yang berjatuhan di dalam pusaran energi iblis, dan napas lega perlahan terpancar dari penguasa domain Jiwali. Dengan kekuatan puncak reinkarnasi tingkat kelima, dan payung 1000 hantu mesin dan dewa, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Namun, dengan kedatangan suara iblis ini, lautan iblis mendidih dan bergetar seperti lava cair, dan di kedalaman lautan iblis yang kaya itu, napas-napas yang sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan datang. Yang Mulia Lei, mohon lindungi kuil-kuil lain di belakangku, Yama, dan aku akan memimpin dalam menahan dewa jahat ketujuh. Tiba-tiba, di antara kerumunan orang di altar, seorang lelaki tua pucat melangkah maju dan berkata terus terang. Ekspresi lelaki tua itu tegas, dan ada pancaran kebanggaan di matanya yang sudah tua. Xiao Jie, kepala Yama dari 10 aula klan Xiao, Xiao Jie. Kekuatan dari tahap reinkarnasi kelima. Adapun Yama lainnya yang tersisa, 5 di antaranya dilindungi oleh Xiao Yan, dan ada 4 lainnya yang semuanya terluka parah dalam pertempuran untuk melindungi Li Hunyu, dan sekarang sedang memulihkan diri di aula Li Hunyu. Tak perlu, orang pertama berada di posisi tinggi, dan tatapan diam sang master petir perlahan menembus perlindungan formasi kuno kehidupan abadi, memandang energi iblis yang sangat besar di luar, napas penekan yang tak terlihat, perlahan menyerang. Pertempuran ini tak terhindarkan, tetapi sang penguasa petir tidak pernah menyangka bahwa pasukan dewa sesat ketujuh akan melancarkan serangan terakhir begitu cepat. Pertempuran hari ini pasti akan menentukan hidup dan mati mereka. Tuan Lei, sebagai guru dari guru wilayah Jiwali, Anda tak tertandingi di seluruh wilayah Jiwali dalam hal kekuatan dan prestise. Apakah Anda menyerah kepada kami, atau Anda ingin dimusnahkan oleh saya? Terjadi kekacauan hebat di lautan iblis yang mengerikan, dan tiba-tiba seberkas cahaya gelap menyapu keluar, dan semua orang melihat roda bulan gelap, dan beberapa kekuatan super dari ras jahat asing berdiri berdampingan. Dewa jahat ketujuh, Raja Heijue, Mu Feng, penguasa tungku tanpa kembali, dan bahkan hantu tua roh bumi di 5 halaman, yang tersembunyi di dalam asap hitam tebal, saat ini dipenuhi dengan mata yang tak berujung. Keserakahan dan kejahatan, mengawasi puluhan ribu makhluk yang tersembunyi di dalam formasi kehidupan kuno di bawah sana. Ini hanyalah formasi untuk mencegat kekuatan tingkat 6. Dalam sekejap, sesosok berjubah hitam tiba-tiba keluar dari energi iblis, dan sebuah lengan yang berlumuran darah busuk tak terhitung jumlahnya terulur dari kegelapan, seperti pola hantu khusus yang dilindungi oleh hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan melambai lembut ke arah formasi kehidupan kuno. Tiba-tiba terdengar suara-suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi kehidupan purba yang sangat kuno itu benar-benar runtuh sedikit demi sedikit pada saat ini. Ini, kekuatan macam apa ini? Pada saat itu,
wajah kecil Yuan Yan langsung pucat pasi, kekuatan spiritualnya seolah ditelan oleh jurang tak berujung, membuatnya tak berdaya. Hantu Miao, itu hanya sekelompok semut. Dulu aku mampu membunuh kalian semua, dan aku pasti bisa melakukannya hari ini. Menghadapi pemandangan ini, mata abu-abu Dewa Petir mengungkapkan penghinaan yang berasal dari zaman kuno, dan guntur abu-abu tak berujung menyembur keluar, seketika menutupi tanah suci terakhir ini. Ketika lautan ajaib mencoba mengikis guntur kelabu ini, guntur menyebar, dan sihir di lautan ajaib tiba-tiba lenyap. Hei, bagaimana mungkin acara sebesar ini terlaksana tanpa wilayah api tak berujung kita? Bang! Dalam sekejap, sebuah tim yang perkasa dan besar, seperti seberkas sinar fajar, membuka celah dari lautan sihir dan datang dari kejauhan. Sampah-sampah ini, melihat Xiaoyan muncul, Gui Shen Miao tak kuasa menahan gerutuan dalam hatinya. Tempat persembunyian Raja Petir ditemukan oleh penguasa dunia alam hantu setelah banyak usaha. Dia mengungkapkan kabar tersebut kepada Dewa Jahat Ketujuh. Tentu saja, tujuannya adalah untuk membunuh Raja Petir, tetapi orang ini tidak membunuhnya sepenuhnya. Terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang, ayo kita lakukan. Terdengar suara samar dari kabut hitam Dewa Jahat Ketujuh. Tampaknya dia tidak khawatir tentang kekuatan Xiaoyan dan Raja Petir serta pasukan di belakangnya. Jangan lupakan kesepakatan kita. Gui Shen Miao akhirnya berbicara, tampak ragu-ragu. Itu wajar, si Jahat Ketujuh menjawab, ayo bertarung. Mari kita lihat kekuatan apa yang dimiliki iblis Jahat Ketujuh dari luar alam ini. Ledakan. Untuk sementara waktu, di seluruh laut iblis, energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, sepenuhnya menolak laut iblis yang lengket dalam radius ratusan mil. Para pemimpin dari 4 kuil utama, serta banyak tokoh lainnya, menyaksikan pertempuran dengan banyak tokoh jahat yang berhasil dikendalikan, dan momentumnya sangat besar. Guru, Anda tidak bisa pergi. Penguasa dunia di pusat dunia hantu belum muncul. Kau seharusnya lebih tahu kekuatannya daripada aku. Du Qifei berkata dengan nada serius. Payung hantu 1000 mesin diperoleh secara tidak sengaja ketika Master Petir terbangun dan pergi untuk memulihkan kekuatannya. Saat itu, Raja Petir telah bertarung melawan pusat dunia hantu yang dicurigai, dan kekuatan bertarung keduanya hampir setara. Adapun kekuatan fisik, saya khawatir. Guru, Dewa Jahat Ketujuh, serahkan saja pada Xiaoyan. Kau jaga Yuan Yan dan Yun Qi agar mereka bisa melindungi rumah terakhir kita. Aku akan bertemu dengan dewa setengah jahat ini. Setelah Du Qifei selesai berbicara, tubuhnya melompat dan langsung terjun ke lautan sihir. Seketika itu juga, di seluruh ruang angkasa, riak energi besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana, baik itu lautan sihir maupun kehampaan, terdapat perasaan ilusi yang samar yang akan runtuh kapan saja. Di antara kedua pihak, Dewa Jahat Ketujuh dan Xiaoyan saling berhadapan. Jelas, ini akan menjadi kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Yun Yun dan Mu Yingying, kedua putri tersebut, bertemu dengan wakil Master Dunia Gui Shen Miao. Adapun lelaki tua bertulang putih, jenderal berdarah dingin, dan para elit lainnya, mereka berurusan dengan orang-orang kuat yang berada di bawah kendali bersama dengan orang-orang kuat di domain Jiwali. Du Qifei sedang berurusan dengan dewa setengah manusia. Sang penguasa petir tetap tak bergerak, dengan sikap tenang seolah menunggu kemunculan penguasa dunia di tengah dunia hantu. Dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan formasi Yuan Yan, Yun Qi menahan erosi dahsyat dari lautan sihir. Badai sesungguhnya akan datang. Dalam situasi seperti ini, saya khawatir ini juga merupakan konfrontasi nyata antara wilayah api tak berujung dari 1000 dunia agung, kekuatan dunia hantu, dan ras jahat asing sejak Perang Dunia Pertama. Siapapun yang menang atau kalah, saya khawatir hal itu akan diwarisi oleh generasi mendatang dan akan dikenang ribuan kali. Awan ajaib bergulir, dan energi sihir yang meluap dari lingkaran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mengelilingi ketinggian 4 kuil domain Jiwali, berubah menjadi pusaran energi sihir yang berdesir. Bahkan bagian langit dan bumi ini pun dapat dengan mudah terkoyak. Beberapa lingkaran pertempuran utama telah sepenuhnya diliputi oleh kekuatan medan sihir dan kekuatan lain yang dikerahkan oleh para pemain andalan mereka masing-masing. Tampaknya tidak ada yang mengetahui situasi sebenarnya. Saudari Yun Yun, ada yang aneh dengan energi hantu pria ini.
Aku menduga dia mungkin memegang sesuatu dari dunia hantu di tangannya. Di lingkaran pertempuran pertama, kedua Dewi Mu Yingying dan Yun Yun memiliki ekspresi serius, dan kekuatan reinkarnasi serta api suci yang menyilaukan meresap ke seluruh tubuh mereka. Namun, sekuat apapun serangan yang mereka lepaskan, mereka justru menyerang wakil penguasa dunia Guisen Miao di depan mereka, tanpa ancaman berarti. Dua gadis bau, ini benar-benar merepotkan. Aku tidak ingin menggunakan kekuatan itu. Di dalam bayangan itu, terdengar langkah kaki yang samar-samar berdesir, dan sesaat kemudian, tubuh Guisen Miao sepenuhnya terpisah dari bayangan tersebut. Wajah gelap, mata suram, dan pakaian hitam, seluruh penampilan orang itu sangat aneh, bahkan di wajah pria ini pun terdapat garis-garis hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya, seperti semacam garis jahat yang terus bergetar dan menyatu. Kekuatan orang ini, puncak reinkarnasi lapisan kelima, ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, menatap Guisen Miao yang perlahan menjadi gila di matanya, mata indah Yun Yun sedikit menyipit. Tampaknya, sejak pria ini menampakkan tubuhnya, kekuatan langit dan bumi, kekuatan jahat, dan lain-lain yang meresap ke dalam tubuh beberapa orang menjadi bergejolak secara bersamaan, yang membuat hati mereka terasa berat. Tiga nyala api suci sungguh menakjubkan dan patut diksianmu. Energi hantu dan aura jahat berputar di sekitar tubuh Guisen Miao. Ternyata itu adalah lingkaran halo hitam yang sepenuhnya mengelilinginya. Matanya yang dingin menatap beberapa lingkaran pertempuran tinggi di langit, dan tawa samar terdengar pelan. Terakhir kali seseorang menyelamatkanmu, kali ini, aku akan lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Garis-garis hitam di tubuh Guisen Miao mulai bergerak-gerak, seolah-olah dia sedang mengerahkan sesuatu yang kuno, dan menatap Mu Yingying dan Yun Yun dengan sinis, sarkasmenya terlihat jelas. Terdapat tiga api suci di dalam tubuh kedua wanita di hadapan mereka. Selama kalian dapat memusnahkan mereka dan melahap ketiga api suci tersebut, malapetaka reinkarnasi tingkat ke-6 akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Jika tidak, sekuat dirinya, dan penguasa dunia di pusat dunia hantu, kini ia sedang dilanda malapetaka reinkarnasi yang sedang terjadi. Bagi mereka, tahun-tahun panjang telah berlalu, dan tidak banyak waktu tersisa. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan untuk mengatasi malapetaka ini, mereka semua akan jatuh ke dalam cobaan reinkarnasi dalam waktu dekat. Dengan kekuatan mereka yang sekarang, mereka tidak lagi mampu menahan cobaan reinkarnasi, yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka bekerja sama dengan ras jahat di luar wilayah tersebut. Tingkat reinkarnasi ke-6, atau bahkan keberadaan yang lebih kuat, tidak diragukan lagi sangat menghancurkan. Terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Mu Yingying dan Yun Yun saling memandang dan tertawa kecil. Meskipun kekuatan Mu Yingying hanya berada di level kedua, tetapi dengan bantuan Erduo Shengyan dan Fen Jue kepada Yun Yun, dia mungkin tidak akan kalah dari lawannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kamu keras kepala, jadi hari ini, Tuhan datang untuk membunuhmu sepenuhnya. Guisen Miao menjilat lidahnya, dan di matanya benar-benar ada lubang hitam yang hampa, dan nadanya sangat dingin dan suram. Para prajurit Yin tidak memiliki jiwa. Suara dingin itu tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan di dalam energi iblis di belakang Guisen Miao, sebenarnya terdapat aura kuat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat berkumpul dan melonjak. Seperti ribuan prajurit yang memiliki jiwa, jenis kejutan dan prestise yang mereka bawa membuat orang bergidik. Panggil prajurit Yin. Ini adalah metode kejam untuk memurnikan jiwa manusia yang masih hidup. Wajah Mu Yingying pucat pasi, dan dia berbicara dengan nada penuh kebencian. Taichi, huhu. Pada saat itu, ekspresi Yun Yun tenang, dan sebuah pedang indah yang serasi tiba-tiba muncul dari tangan gioknya yang ramping. Pedang serasi yang baru saja muncul itu tiba-tiba memancarkan aura ganas yang tak tertandingi. Dua roh pedang dalam pedang Kaisar Surgawi Taichi. Saat itulah Kaisar Langit menangkap dan menekan kekuatan itu dari gua misterius di tengah alam abadi. Meskipun Yun Yun belum sepenuhnya dijinakkan, ketika dihadapkan dengan kekuatan jahat Guisen Miao yang tak terbatas, kedua roh ganas yang tak tertandingi itu tampak terprovokasi, dan kekuatan mendalam secara bertahap menyebar, menyelimuti ruang hampa ribuan meter di sekitar mereka bertiga. Angin dan guntur bergemuruh bersamaan, dan momentumnya sangat menakutkan. Pedang Kaisar Langit Taichi mendesis, dan dua roh ganas berusaha menerobos belenggu, menunjukkan keagungan mereka.
Pergilah. Jika kau bisa membantuku membunuh roh-roh jahat, aku akan membantumu untuk sepenuhnya mengubah jiwamu. Seolah merasakan sesuatu, Yun Yun mengangkat tangan gioknya dan melambaikannya perlahan, dan dua roh ganas yang tak tertandingi tiba-tiba terbebas dari penindasan dan pengekangan pedang Kaisar Langit Tai Chi dan melesat keluar. Secara alami, sangat mudah bagi dua roh ganas di puncak tingkat reinkarnasi 5 untuk menghadapi seorang ahli kekuatan di puncak reinkarnasi 5. Keruh. Banyak sekali prajurit bayangan meraung, dan raungan bernada rendah yang menakutkan dan mengguncang jiwa memenuhi udara, tetapi ketika raungan itu menyebar ke tubuh kedua roh ganas tersebut, mereka semua tercabik-cabik. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kekuatan kedua roh ganas ini tidak boleh diremehkan, jika tidak, mereka tidak akan dengan gegabah ditaklukkan oleh makhluk sekuat Kaisar Langit. Terobosan. Ho ho ho. Pergerakan naga dan angin yang dahsyat langsung mengguncang seluruh lautan iblis, dan aura pembunuh yang luar biasa menyapu keluar, seolah-olah tubuh Gui Shen Miao terisolasi dari lautan sihir dalam sekejap. Pada saat itu, ia tampak nyaman ditindas oleh kekuatan dua roh ganas, dan diasingkan ke dalam kehampaan. Salah satu kekuatannya telah habis, dan yang menantinya hanyalah kematian. Huhu, pantas saja Master Dunia menyuruhku berhati-hati, mereka memang kelompok yang licik. Melihat serangan mengerikan dari naga dan phoenix di hadapannya, nada suram Gui Shen Miao muncul kembali, tetapi kali ini suara yang keluar berubah menjadi kekuatan jahat yang perlahan-lahan meningkat. Nah, hari ini adalah tempat pemakamanmu. Gui Shen Miao tersenyum. Senyum itu begitu gila dan penuh penghinaan. Ada aura haus darah yang kejam dan tak kenal ampun tak terhitung jumlahnya di matanya. Seketika, garis-garis gelap di sekujur tubuhnya terlepas dari kulitnya, lalu perlahan-lahan muncul ke dadanya, seolah sedang membangun semacam ilusi. Untuk sesaat, langit gelap dan bumi pun gelap, dan cahaya hitam tampak seperti gulungan jurus bertarung, perlahan muncul dari depannya, dan kekuatan gaib yang kuat tiba-tiba meledak, terus-menerus menghantam dan mengguncang hati dan jiwa kedua wanita itu. Akibat guncangan yang begitu hebat, wajah kedua wanita itu langsung pucat pasi, dan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka tampak trauma seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Senjata jahat ke-8 di dunia hantu, gulungan yin dan yang hantu dan dewa. Seketika itu juga, rasa kaget dan gelisah tiba-tiba menyelimuti hati Mu Yingying. Bahkan kedua roh ganas yang tak tertandingi itu pun meraung-raung saat ini. Tampaknya senjata jahat ini cukup untuk mengancam nyawa jahat mereka. Gulungan yin dan yang hantu dan dewa itu sangat ampuh, tidak hanya berisi hantu dan dewa legendaris, tetapi juga potret hantu dan dewa. Kekuatan absolut seperti itu cukup untuk sepenuhnya menekan mereka. Setelah dilumpuhkan oleh senjata jahat ini, satu-satunya yang menunggu mereka adalah kehancuran. Di angkasa, perang masih berkecamuk dengan hebat. Dengan munculnya gulungan yin yang hantu dan dewa, seluruh aura Gui Shen Miao mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di balik pakaian hitamnya, samar-samar terlihat bahwa di kulit Gui Shen Miao saat ini, terdapat garis-garis suram yang menggeliat di daging dan darahnya, mengungkapkan aura dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan-kekuatan itu tampaknya menggerogoti asal-usulnya, hidupnya. Namun sebagai harga yang harus dibayar, kekuatan represif yang sangat besar dari hantu, dewa, gulungan yin dan yang juga dimobilisasi karenanya. Itulah kekuatan yang mengendalikan gulungan yin dan yang milik hantu dan dewa. Dalam sekejap, jantung Mu Yingying berdebar kencang, sudut matanya bergetar hebat, dan dia dengan tajam memperhatikan perubahan pada tubuh Gui Shen Miao. Saudari Yun Yun, aku akan menggunakan kekuatan gabungan dua api suci untuk sementara mengalihkan perhatiannya, dan nanti aku akan menyerahkannya padamu. Mu Yingying berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum, dan api yang membara di tubuhnya perlahan membesar. Kekuatan gulungan yin yang hantu dan dewa terlalu aneh, bahkan sekarang dia belum sepenuhnya yakin. Namun, ia sedikit mengangkat matanya, dan ketika melihat medan pertempuran paling sengit di lautan iblis ini, jantung Mu Yingying berdebar sangat kencang. Setiap kali dia menghadapi situasi sebesar itu, dia akan bergegas ke garis depan, meskipun tubuhnya penuh luka. Pada saat itu, Mu Yingying sepertinya memahami sesuatu. Yang dimiliki Xiao Yan bukan hanya keberuntungan, tetapi juga keberanian tanpa rasa takut untuk melindungi keluarga, teman, dan mendukung rakyat jelata. Tidak, Yun Yun menekan getaran di alam jiwanya,
dan langsung menyebarkan sebagian kekuatan sumber api sucinya lalu menyerahkannya kepada Mu Yingying. Melihat tindakan Yun Yun, wajah Mu Yingying menjadi muram, dan dia menatap Yun Yun dengan tak percaya. Meskipun pemberian sumber api suci hanyalah sebagian dari api suci yang ada di dalam tubuh orang tersebut, tindakan seperti itu benar-benar membutuhkan kepercayaan dan persetujuan mutlak. 3 jenis api suci, bekerja samalah dengan mereka, dan bantulah aku mengulur waktu. Setelah Yun Yun selesai berbicara, muncul kelegaan di wajah cantiknya, lalu mata indahnya terpejam perlahan, diam-diam mengaktifkan kekuatan Dewa Peri, membangkitkan kekuatan kuno pedang Kaisar Langit Taiji. Sebuah kekuatan agung seperti anak domba yang baru lahir, perlahan berkumpul. Dengan kekuatan pedang Kaisar Langit Taiji dan seni ilahi, satu pukulan saja sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk, tetapi dia membutuhkan waktu. Dan agar Gui Shen Miao tidak punya waktu untuk mengganggu arena pertarungan lainnya, Mu Yingying, Tianlong, dan Di Feng pasti harus menanggung amarah penuh orang ini. Kekuatan puncak reinkarnasi lapisan kelima, dikombinasikan dengan senjata jahat ke-8 dari dunia hantu, kekuatan seperti itu benar-benar dapat dibandingkan dengan beberapa pembangkit tenaga reinkarnasi lapisan ke-6 biasa. Gulungan Yin dan Yang hantu dan dewa terbagi menjadi 2 bagian, seperti sangkar yang suram dan gelap terus-menerus terkurung di samping Gui Shen Miao. Tampaknya, hanya dengan melambaikan tangannya secara diam-diam, kekuatan represif yang sangat besar itu dapat sepenuhnya melenyapkan Mu Yingying. Terobosan. Pada saat yang sama, kekuatan reinkarnasi memenuhi seluruh tubuh Tianlong dan Di Feng, dan mereka pun meraung ke arah Mu Yingying. Kekuatan Gui Shen Miao dan senjata jahat itu terlalu dahsyat, bahkan bisa dengan mudah ditekan. Raungan seperti itu tentu saja membuat Mu Yingying mundur. Apakah kamu takut menghadapi pemandangan hampir 10 orang tewas dan tanpa nyawa? Rambut panjang dan ramping Mu Yingying tergerai, dan suara lembutnya bergema di seluruh langit. Kekuatan semut hanya layak untuk diserahkan ke kaki yang kuat selamanya. Setelah Gui Shen Miao menggunakan senjata jahat itu, dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, menatap Mu Yingying yang acuh tak acuh di depannya, dan meraung. Penghakiman yang membara, api suci. Sesaat kemudian, suara Mu Yingying yang dingin dan rendah menyapu seluruh ruang hampa. Ada aura menakutkan yang tak tertandingi di matanya, seperti seorang valkiri perkasa yang tidak takut pada langit dan bumi. Api biru langit, api merah muda, dan api putih murni, ketiga api itu seketika menyelimuti dan membakar seluruh tubuh, bahkan tulang dan meridian pun ikut terbakar. Setiap kali jantung berdetak, akan ada aura api suci tanpa henti yang mengalir ke dalam tubuh, mengalir keluar ke anggota tubuh dan tulang. Puff! Dengan cara yang hampir menghancurkan seperti itu, Mu Yingying jelas merasakan panggilan Feng Jue dan keserakahan akan 3 api suci. Namun di bawah kendalinya, ketiga nyala api itu, seperti anak-anak nakal, terus mengalir ke tubuhnya yang rapuh, membakar tulang dan darahnya yang halus. Setiap kali terjadi kobaran api, benturan, dan tekanan yang sangat besar, Mu Yingying akan terhipnotis dan pingsan. Namun, tak peduli berapa kali pun, Mu Yingying mengertakkan giginya dan bertahan. Perasaan itu tak kurang dari transformasi dan sublimasi, berjalan kembali dari gerbang neraka. Ternyata, dia memang harus menghadapi siksaan semacam ini setiap saat. Penyiksaan semacam ini sangat menyengat dan membakar. Entah berapa lama, seekor burung halus berwarna putih bersih yang panjangnya hampir beberapa puluh meter muncul di depan tubuh Mu Yingying yang lembut. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemegahan suci, dan asal-muasal dari 3 api suci tersebut terintegrasi sempurna, yang tampaknya mengandung semacam kekuatan penghancur yang dapat dipelajari dari dunia. Mati. Gui Shen Miao melayang keluar dengan satu pukulan, dan kekuatan dahsyat Yin dan Yang dari hantu, dewa, dan Yin dan Yang seketika menembus kehampaan dan menghantam titik vital yang terakhir. Namun, serangan mengerikan macam apa yang diizinkan untuk dilakukan olehnya, dan dia sebenarnya dihentikan oleh Tianlong, Di Feng, dan Ethereal Bird. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, mata Gui Shen Miao dipenuhi keter Zhen Jing'an, dan dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan tingkat ketiga saja bisa menahan serangannya sendiri? Entah itu 3 api suci, atau kekuatan Feng Jue. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. 3 api suci. Mu Yingying tersenyum manis, Feng Jue berputar,
dan aliran kekuatan yang stabil mengalir ke burung eterik itu. Tiba-tiba burung eterik itu mengangkat lengannya dan merentangkan sayapnya, seperti burung ilahi kuno yang terbang ke langit, langsung menuju tempat Gui Shen Miao berada. Di lautan sihir, awan bergulir, dan hanya raungan mengerikan yang terdengar dari dalam lautan iblis. Jelas, serangan Mu Yingying telah menyentuh sumber kekuatan Gui Shen Miao. Izinkan saya masuk, potong, ketidakabadian. Tepat ketika raungan suram itu keluar, mencoba melancarkan serangan yang lebih dahsyat lagi terhadap Mu Yingying, suara dingin pembunuhan itu jatuh dari langit seperti seorang ahli yang mengendalikan hidup dan mati. Ledakan, suara gemuruh itu bergema di seluruh dunia, dan langit yang hampir putih bersih menyelimuti medan pertempuran ketiganya dalam sekejap. Di langit putih bersih, sama sekali tidak ada energi hantu, tidak ada erosi dari lautan sihir, dan semua energi dan kekuatan lenyap dalam sekejap. Trik macam apa ini? Pada saat ini, tubuh Gui Shen Miao terguncang. Kekuatan jahat dan energi hantu di tubuhnya, pada saat mereka mengalir ke langit putih murni, sebenarnya perlahan-lahan meluruh. Pakaian hitam itu perlahan terbakar habis, memperlihatkan daging dan darah. Pada saat ini, hampir tidak ada bagian daging dan darah yang utuh, dan bau busuk perlahan-lahan naik dari daging dan darah, lalu secara bertahap meresap ke dalam hantu dan dewa di depan gulungan Yin dan Yang. Di bawah pengaruh Ki hantu dan kekuatan jahatnya, gulungan hantu, dewa, Yin dan Yang sebenarnya telah mengalami semacam mutasi, dan benar-benar melahap kekuatan jahat pemiliknya sedikit demi sedikit. Tidak, mustahil. Saat itu, Gui Shen Miao seperti mayat berjalan, mengangkat kepalanya dengan susah payah, pupil matanya melebar tajam. Di langit ini, seorang wanita yang diselimuti lingkaran api putih murni sedang mengangkat pedang suci tinggi-tinggi, mencoba menentukan hidup dan matinya. Tidaklah disayangkan mati untuk membantu dinasti Zhou. Seketika itu, suara agung itu mereda, dan puncak langit tiba-tiba retak perlahan. Sebuah retakan mengejutkan muncul di langit terlebih dahulu, diikuti oleh pedang ilahi putih murni sepanjang 1 inci, yang membawa semacam kekuatan ilahi yang tak tertandingi oleh manusia. Pedang itu terayun lurus ke bawah. Cahaya yang hikmat dan sakral itu bagaikan hukuman tak berujung yang ditimpakan para dewa ke dunia. Bahkan seorang ahli tingkat reinkarnasi 5 kali lipat sekuat Gui Shen Miao pun mungkin akan dibantai oleh pedangnya, dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Ledakan, pedang suci berwarna putih murni itu jatuh lurus, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan menyebar ke seluruh alam Lishun, menerangi dan mengejutkan setiap makhluk di sini, setiap inci kehampaan. Langit putih bersih itu hancur berkeping-keping, dan fluktuasi energi sebesar ini tampaknya telah melampaui serangan terkuat yang dapat dilakukan oleh seorang ahli reinkarnasi tingkat 5 biasa. Pasukan di lautan sihir dan pasukan Li Hunyu terdiam sejenak, dan mata mereka tertuju pada 3 sosok di langit yang hancur. Ketakutan di matanya sangat jelas terlihat. Tampaknya kekuatan ilahi langit dan bumi yang sangat besar ini, begitu bertindak pada siapapun di sini, dapat langsung lenyap. Gui Shen Miao ingin bergerak, tetapi mendapati bahwa semua jejak tindakannya sepenuhnya diblokir oleh kekuatan ilahi ini, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Aura pedang putih murni itu seperti nyala api yang panas membara, menyelimuti seluruh kulitnya yang terluka. Di tubuh Kong, sedikit pemurnian memusnahkan kekuatan jahat dan energi hantu di tubuhnya. Tidak, sesaat kemudian, terkikis oleh tingkat energi ini, seluruh tubuh Gui Shen Miao gemetar tak terkendali, keringat dingin menetes, dan sedikit rasa gelisah yang nyata akhirnya menggantikan akal sehat. Dia hanya mampu mengerahkan sisa kekuatannya untuk meraung, mencoba mengumpulkan energi iblis dan hantu di sekitarnya untuk memulihkan dirinya agar dapat menahan pukulan dahsyat dari Seon. Hancur. Melihat wajah muram Gui Shen Miao, mata Yun Yun terdiam, suaranya dingin, dan terdengar seperti dewi kematian sungguhan. Begitu suaranya berhenti, kobaran api putih murni yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyebar ke seluruh tubuh Gui Shen Miao langsung mendidih. Kekuatan dahsyat dari pembakaran dan pemurnian secara langsung memurnikan dan mengikis tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa Gui Shen Miao diam-diam tenggelam di bawah teknik abadi tertinggi Yun Yun, dan itu hanya dalam sekejap mata. Kekuatan tertinggi pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, dikombinasikan dengan kekuatan dan seni ilahi Yun Yun saat ini, secara alami dapat membunuh lawannya dalam sekejap. Lingkaran pertempuran pertama diumumkan, dan kedua wanita itu sedikit sombong,
tetapi masih ada gulungan hantu dan dewa yang tersembunyi di dalam sangkar yang suram, dan tampaknya semacam mutasi aneh sedang terjadi. Bang! Suara bising yang sangat besar itu membuat mata banyak orang tertuju pada lingkaran pertempuran pertama. Gui Shen Miao, wakil penguasa dunia pusat dunia hantu, ternyata sudah meninggal. Menghancurkan tubuh dan jiwa. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali mengucapkan sepatah kata pun. Seketika itu juga, banyak sekali prajurit dan tentara dalam pertempuran sengit di wilayah Jiwali, mata merah mereka dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Sehebat apapun pusat dunia hantu itu, wakil penguasa dunia telah dimusnahkan, jadi apalagi yang tidak bisa dilakukan. Mereka akan memenangkan perang ini. Harapan untuk bertahan hidup dan selamat membuat jiwa-jiwa kuat di alam Jiwali ini kembali meledak menjadi situasi yang mengerikan, seperti seorang prajurit yang tidak takut hidup dan mati, melawan pasukan asing. Kapan kekuatan seni abadi tingkat atas secara langsung membahayakan nyawa para petarung terkuat di puncak tingkat reinkarnasi kelima? Lord Lei duduk di singgasana altar, perlahan memimpin pasukan dan melawan pasukan musuh. Pada saat ini, melihat kedua wanita di atas langit, dia tidak bisa menahan rasa takjubnya. Bahkan ketika dia melihat Yun Yun dan kedua gadis itu, dia berniat untuk mencoba menundukkan mereka. Ying Ying, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kamu gila? Di akhir pertempuran, aura kedua wanita itu sedikit ilusi. Jelas bahwa mereka telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, tepat ketika dia ingin pergi dari sini, Yun Yun melihat Mu Ying Ying mengulurkan tangannya untuk menghadapi gulungan yin yang hantu dan dewa. Jelajahi. Dengan kekuatan Mu Ying Ying yang saat ini lemah, jika kekuatan itu terkikis oleh hantu dan dewa yang bermutasi, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kakak Yun Yun, aku membutuhkannya. Menanggapi pertanyaan Yun Yun, Mu Ying Ying menegakkan dadanya dan menatap Yun Yun dengan mata jernih tanpa rasa malu sedikit pun. Senjata jahat ini telah terkikis oleh kekuatan jahat. Dengan kekuatanmu saat ini, kau sama sekali tidak bisa mengendalikannya, dan kau bahkan akan dikendalikan balik olehnya dan menjadi makhluk jahat asing. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya untuk mencoba mencegat Mu Ying Ying, suaranya tegas, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Yun Yun tidak akan pernah membiarkan Mu Ying Ying melakukan hal berbahaya seperti itu. Aku tidak ingin menjadi orang yang menghambatnya. Kakak Yun Yun seharusnya lebih mengerti perasaan itu daripada aku. Tetapi, sebagai api suci yang murni, aku akan baik-baik saja. Saudari Yun Yun, percayalah padaku. Pergi. Kekosongan di sekitarnya dimurnikan, dan energi jahat yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Yun Yun meraih tangan giok Mu Ying Ying dan tiba-tiba mengalir ke altar domain Jiwali di bawahnya. Adapun gulungan yin yang hantu dan dewa dalam keadaan mutan, saat ini, gulungan itu tergeletak tenang di telapak tangan Mu Ying Ying, dan untaian energi iblis gelap perlahan meluap, tetapi terus-menerus ditekan dan dilawan oleh Mu Ying Ying. Namun, jika Mu Ying Ying ingin mendapatkan kekuatan seperti itu, saya khawatir ada harga yang harus dibayar. Situasi saat ini masih belum optimis. Orang-orang itu sudah lama tidak muncul. Kekuatan dan karakter kalian berdua benar-benar membuatku terkesan. Kedua wanita itu baru saja memasuki altar Li Hunyu, ketika seorang pria kuat bersama bawahan guru Lei berbicara kepadanya, seolah-olah dia ingin merekrut kedua wanita heroik ini ke dalam komandonya. Kami adalah orang-orang Xiaoyan. Menghadapi sesumbar beberapa eksekutif senior Li Hunyu di bawahnya, Mu Ying Ying tersenyum manis, lalu duduk bersila bersama Yun Yun, mengeluarkan pil pemulihan yang telah diracik Xiaoyan untuknya, dan pulih. Orang yang dimaksud Xiaoyan. Namun, pernyataan yang meremehkan tersebut justru menimbulkan gelombang besar di hati Lei Zhu. Yang mulia, saya menemukan bahwa pasukan elit dari luar wilayah sedang menyerang. Mereka berusaha menerobos formasi pertahanan dan menyerang kuil. Tiba-tiba, Li Hunwei yang penuh bekas luka muncul dari medan perang dan dengan hormat berbicara kepada penguasa petir. Puluhan tokoh reinkarnasi yang sangat kuat. Di antara mereka terdapat 10 raja hantu di pusat dunia hantu, tetapi mereka semua dikendalikan dan dirasuki iblis. Di tengah kesalahan besar itu, Lord Lei tak bisa menahan rasa terkejutnya. Legiun Air, Pertahanan. Setelah Master Petir selesai berbicara, guntur abu-abu tiba-tiba melesat ke langit. Guntur abu-abu itu begitu mencapai langit,
bersinar seperti kembang api panas yang bergemuruh di angkasa. Saat pancaran energi ini muncul, ratusan petarung tipe air di antara kerumunan meninggalkan medan perang secara bersamaan, dan segera membentuk pasukan tipe air di langit tinggi 4 kuil. Air terjun, naga air meraung. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang, satu demi satu dengan kemampuan bertarung yang hebat, bagaikan bintang yang bersinar, bergema langsung dalam energi magis yang redup ini. Kekuatan mereka hampir merata antara bintang 7 dan bintang 8, tetapi keterampilan bertarung atribut air yang luas diterapkan bersama-sama, seperti kumpulan elemen air yang tak terhitung jumlahnya, membentuk samudera luas yang melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain jiwa Li. Lautan dipenuhi dengan kekuatan sistem air yang sangat dahsyat. Tidak peduli serangan mengerikan apapun yang dilancarkan lawan, lautan itu tak tertembus. Suara badai yang menderu, suara energi iblis yang merobek kehampaan, serangan jahat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke lautan Zaozang seperti meteor, memancarkan sinar cahaya, dan ledakan kehancuran pun muncul. Namun dengan perlindungan dari ratusan petarung tipe air yang tangguh ini, kemampuan bertarung yang hampir tak terbatas mengisi kekosongan dalam sekejap. Selain itu, di dataran tinggi wilayah Lihun, pertempuran puncak di dua tempat lainnya juga semakin intens. Fluktuasi dahsyat yang cukup untuk memusnahkan segala sesuatu, perlahan pulih dan menyebar, dan dimanapun fluktuasi itu menyebar, bahkan langit dan bumi pun terdampak. Kekuatan tersebut telah menghasilkan kehancuran yang sangat serius.